Dalam kajian ilmu tasawuf banyak yang disebut dengan penyakit-penyakit mental atau penyakit-penyakit psikologis. Kalau menurut pandangan psikolog umum mungkin nggak disebut sebagai penyakit. Contoh misalnya orang sombong, dia happy saja, dia tenang saja. Tapi dalam ilmu tasawuf sombong itu berbahaya, yaitu penyakit. Nah jadi tasawuf ini lebih komprehensif, lebih mendalam. Ketika kita melihat ilmu tasawuf, kalau kita dilihat dari kitab-kitab yang besar, itu sebetulnya dipetakan dalam dua wilayah. Ilmu tasawuf itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan makasib. Apa yang harus kita lakukan dalam bertasawuf? Apa yang harus kita amalkan? Apa yang harus kita usahakan? Dibagi dua. Ada yang disebut dengan tahliyah, pembersihan hati kita dari penyakit-penyakit mental ini. Dari penyakit-penyakit psikologis ini. Itu namanya tahliyah. Jadi kita berupaya bersihkan kolbu kita, bersihkan jiwa kita dari seluruh yang disebut dengan penyakit-penyakit mental. Lalu yang kedua disebut tahliyah. Tahliyah itu artinya bagaimana jiwa kita didandani, dihiasi bil awsafil mahmudah dengan sifat-sifat yang terpuji. Ada kesabaran, rasa syukur ditumbuhkan, tawakal kepada Allah, ridho terhadap takdir Allah. Sakit itu kan bagian dari takdir Allah. Coba, kita ditimpa musibah sakit, lalu nggak ridho, itu penyakitnya tambah berat. Tapi ketika kita ditimpa dengan musibah namanya sakit, langsung kita ridho. Ya Rob, aku terima penyakit ini. Kemudian dia berikhtiar. Baru ridho saja, menerima saja, itu sebetulnya sudah menjadi obat. Sebab kalau kita menolak, itu yang disebut dengan bertolak belakang. Jadi kita akan stres. Jadi penyakitnya malah tambah gawat, tambah kronis. Ketika batin kita, jiwa kita tidak ridho dengan takdir yang namanya sakit itu. Nah, lalu wilayah yang kedua, yaitu yang disebut dengan mawahib dalam ilmu tasawuf. Apa yang disebut dengan mawahib? Mawahib itu adalah ma yaridu alal qalbi min kasfi asraridati wa anwariha. Jadi bukan usaha kita, tapi apa yang Allah berikan ke dalam hati kita. Pemberian Allah. Bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ke dalam batin kita. Allah berikan ke dalam kolbu kita. Ada yang disebut dengan waridat ilahiyah. Kalau waridat ilahiyah itu datang, maka semua yang disebut dengan sifat-sifat kemanusiaan dan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita hancur seketika. Jadi itu disebut dengan waridat ilahiyah. Yang tadinya bakhil, ibu kenal bakhil? Tahu ya. Koret, medit, kopet, buntut kasiran. merek Itu hilang kalau waridat ilahiyah datang ke dalam hati. Yang tadinya kasar menjadi lembut. Nah itu bagian dari mawahib namanya. Jadi apa-apa yang datang ke dalam batin kita. Nah dua hal inilah kajian ilmu tasawuf. Kita bagaimana mengkonsentrasikan, memfokuskan pembelajaran tasawuf kita di pagi hari ini. Supaya tasawuf ini benar-benar menjadi terapi bagi penyakit mental kita. Bagi aspek psikologis kita. Kita ingin sehat bukan hanya jasmaninya saja. Tetapi rohaninya pun, mentalnya pun ingin sehat. Ustaz Dilman ini di rumah sakit membludak ya. Apalagi pas kemarin corona. Ya. Itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit rohani kayaknya banyak yang gak sadar. Padahal dia berpenyakit. Buktinya apa? Di majelis ilmu dan majelis dzikir ini belum rame. Seramai di rumah sakit. Di masjid-masjid belum kelihatan rame. Ini menunjukkan umat ini belum sadar dengan penyakit mental ini. Dengan penyakit kolbu ini. Dengan penyakit rohani ini. Seandainya sadar, pasti majelis ilmu, majelis zikir, masjid akan ramai dikunjungi umat.